Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kaum muslimin yang semoga Allah merahmati kita semuanya. Seorang penuntut ilmu harus beradab dan berakhlak. Maka kami di sini ingin menyampaikan beberapa adab dan akhlak penuntut ilmu dari karya Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawaz. Semoga ini bermanfaat untuk diri saya pribadi dan kaum muslimin semuanya. Di antara adab-adab yang pertama itu adalah mengikhlaskan niat dalam menuntut ilmu. Dalam menuntut ilmu kita harus ikhlas karena Allah Ta'ala. Dan seseorang tidak akan mendapat ilmu yang bermanfaat jika ia tidak ikhlas karena Allah. Apa kata Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Baqarah ayat 5? Padahal mereka tidak disuruh kecuali agar beribadah hanya kepada Allah dengan memurnikan ketaatan hanya kepadanya, kepada Allah Azza wa Jalla, dan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan salat dan memurnikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Orang yang menuntut ilmu bukan karena mengharap wajah Allah, termasuk orang yang pertama kali dipanaskan api neraka untuknya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menuntut ilmu syar'i yang semestinya ia lakukan untuk mencari wajah Allah dengan ikhlas, namun ia tidak melakukannya melainkan untuk mencari keuntungan duniawi, maka ia tidak akan mendapat harumnya aroma surga pada hari kiamat. Yang kedua, seorang penuntut ilmu itu dia rajin berdoa kepada Allah Ta'ala, yang disebutkan oleh Al-Ustaz Yazid. Yang kedua, rajin berdoa kepada Allah Ta'ala, memohon ilmu yang bermanfaat. Mohon ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, bersungguh-sungguh dalam belajar dan selalu merasa haus ilmu. Nah, kita tahu Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis yang sahih, dua orang yang rakus yang tidak pernah kenyang, mahmumani la yashba'an, talibu ilmin wa talibu dunya. Orang yang rakus dalam ilmu itu adalah mereka talibu ilmin, penuntut ilmu, dan talibu dunya, orang yang mencari dunia. Itulah mereka dua golongan yang tidak akan pernah kenyang. Maka kita tempatkan kita di penuntut ilmu syar'i. Untuk ilmu syar'i untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu merasa haus, tidak pernah kenyang. Dan apabila dunia, maka dunia itu bisa bermanfaat, bisa dimanfaatkan untuk perkembangan akhirat. Yang keempat, menjauhkan diri dari dosa dan maksiat dengan bertakwa kepada Allah Ta'ala. Yang kelima, tidak boleh sombong dan tidak boleh malu dalam menuntut ilmu. Nah, Al-Imam Mujahid mengatakan, la yata'allamu al-ilma mustahyin wala mustakbir. Dua orang yang tidak belajar ilmu, tidak mendapatkan ilmu, tidak belajar ilmu, orang yang pemalu dan orang yang sombong. Orang pemalu dan orang yang sombong. Riwayat Imam Al-Bukhari secara mu'allaq. Yang keenam, mendengarkan baik-baik pelajaran yang disampaikan ustaz, syekh ataupun gurunya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar? Sebab itu sampaikanlah berita gembira itu kepada hamba-hambaku, mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah, dan mereka lah orang-orang yang mempunyai akal sehat. Yang ketujuh, diam ketika pelajaran disampaikan. Ketika belajar dan mengkaji ilmu syar'i, tidak boleh berbicara yang tidak bermanfaat tanpa ada keperluan. Apa kata Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-A'raf ayat 204? Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapat rahmat. Yang kedelapan, berusaha memahami ilmu syar'i yang disampaikan. Nah, kita berusaha
memahami ilmu syar'i yang disampaikan. Di antaranya kata para ulama, ini dengan mencatat faedah pelajaran yang kita dapati itu bermanfaat, kita catat. Karena dengan mencatat itu kita akan mengikat ilmu tersebut. Jika kita lupa, kita bisa melihat catatan kita. Kesembilan, menghafalkan ilmu syar'i yang disampaikan. Dalam hadis yang sahih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, semoga Allah memberikan cahaya kepada wajah orang yang mendengar perkataanku, kemudian ia memahaminya, menghafalkannya dan menyampaikannya. Banyak orang yang membawa fikih kepada orang yang lebih paham daripadanya. Itu. Dalam hadis tersebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Taala agar Allah memberikan cahaya pada wajah orang-orang yang mendengar, memahami, menghafal dan mengamalkan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-10, mengikat ilmu atau pelajaran dengan tulisan. Tadi sudah disinggung sedikit. Nah, ini mengikat ilmu atau pelajaran dengan tulisan ini lebih khusus lagi, ya, dengan mencatat poin-poin yang penting, faedah yang bermanfaat. Nah, maka ini adalah perkara yang penting sekali. Bila bisa menulis, kalau hafalannya kuat, masya Allah. Tapi memang tulisan itu diperlukan sekali. Zaman Nabi SAW itu beliau ada penulis dari kalangan sahabat. Yang ke-11, di antara adab menuntut ilmu syar'i, mengamalkan ilmu syar'i yang telah dipelajari. Mengamalkan. Apa kata Nabi SAW? Ancaman orang yang tidak mengamalkan ilmunya. Semoga saya terlindungi dari hal tersebut dan kaum muslimin semuanya. Nabi Muhammad SAW bersabda, perumpamaan seorang alim yang mengajarkan kebaikan kepada manusia, kemudian ia melupakan dirinya, adalah seperti lampu lilin yang menerangi manusia, namun membakar dirinya sendiri. Dalam hadis yang sahih. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari hal tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan kita kemampuan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemampuan untuk mengamalkan ilmu-ilmu yang kita miliki dalam kebaikan. Ke-12, berusaha mendakwahkan ilmu. Dan mendakwahkan ilmu dengan kadar masing-masing yang kita mampu dan dakwahi dengan benar. Namun yang pertama kali, objek dakwah yang paling utama adalah keluarga dan kerabat kita. Allah Ta'ala berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 6. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa-apa yang diperintahkan. Nah, di antara syarat untuk berdakwah yang disampaikan oleh Al-Ustaz Yazid hafizahullah, ini pertama akidah yang benar. Seorang yang berdakwah harus meyakini kebenaran akidah salaf tentang tauhid rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat, serta semua yang berkaitan dengan masalah akidah dan iman. Semua yang berkaitan dengan masalah akidah dan iman. Yang kedua, manhajnya benar. Dia memahami Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman salafus salih. Pemahaman yang benar dari para ulama. Yang ketiga, beramal dengan benar. Semata-mata ikhlas karena Allah dan ittiba' mengikuti contoh. Inna Rasulullah SAW tidak mengadakan bid'ah, baik dalam i'tiqad, keyakinan, perbuatan ataupun perkataan. Nah, kita semua manusia dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari siksaan api neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayah pada agama Islam agar bisa mendalami agama Islam dan wafat pada akhir hidup kita dalam keadaan beragama Islam. Allahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.